Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semuanya, jumpa lagi dengan kami Ajaka dan Uce di acara Sharing Cinta. Masya Allah. Seperti biasa dalam perjalanan kita ke kantor Mulia Lab sekaligus markas besar MGM, kita akan ngobrol-ngobrol nih perihal cinta. Masya Allah. Dan begini Uce, ada pertanyaan Uce dari hamba Allah. Beliau ini seorang wanita, Uce. Beliau bercerita sudah pisah dengan suaminya. Kemudian beliau juga sebelum berpisah itu punya anak, dan anaknya ternyata harus ikut suaminya. Jadi hamba Allah ini, Masya Allah, amat berat banget menjalani kehidupan. Sudah tidak ada gairah dan bingung harus melakukan apa gitu. Baik. Nah, mungkin Uce bisa memberikan kata-kata positif untuk hamba Allah ini, Uce. Monggo, Uce. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat MGM semuanya, mudah-mudahan sahabat selalu dikaruniai dengan kesehatan, dikaruniai dengan berkelimpahan nikmat dari Allah, sehingga kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur dan bersyukur sama Allah. Baik, terkait dengan pertanyaan yang Ajaka sampaikan tadi, permasalahan hidup ya Ajaka intinya ya. Iya. Jadi yang pertama, ketika kita menemukan sebuah suatu permasalahan, mungkin seolah-olah semua orang bersekongkol untuk membuat hidup kita tidak baik. Mungkin seolah-olah pandangan kita ini gelap. Mungkin seolah-olah semua yang ada di sekitar kita ini tidak mendukung kita untuk bahagia begitu. Karena memang luar biasa. Maka ketika kondisi semacam ini, yang pertama adalah kembali ke Allah. Ingat ke Allah. Seperti yang dikatakan Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi dari ketenangan ini, kita akan mampu melihat sesuatu dengan jernih. Kita melihat sesuatu, fokus kepada solusi. Dan dengan mengingat Allah ini, kita punya kekuatan, punya energi positif yang sangat luar biasa. Di mana energi ini sebagai modal untuk kita bangkit, untuk kita berkarir lagi, untuk kita berkarya lagi, di mana semua orang seolah-olah tidak mendukung kita, seolah-olah meninggalkan kita, tetapi Allah akan setia, akan selalu ada di samping kita. Jadi itu pertama, Ajaka. Yang kedua, ini masih kaitannya sama ini ya, kita mengingat Allah itu. Maka wahai sahabat, kondisi apapun di dalam kehidupan kita, setelah mengingat Allah tadi, sebisa mungkin jangan pernah melakukan suatu pelanggaran syariat. Jadi kondisi setidak nyaman apapun di dalam hidup kita, selalu pegang syariat. Jadi jangan pernah melanggar syariat sebisa mungkin. Mungkin ujiannya luar biasa aja Kak. Kalau udah orang kondisi semacam ini tuh luar biasa ujiannya. Mungkin tidak punya gairah hidup lagi, tidak punya semangat hidup lagi, mungkin punya tujuan-tujuan atau punya langkah-langkah pintas begitu. Tetapi sekali lagi, ketika kondisi semacam ini, jangan pernah berpikir untuk melanggar syariat. Nah itu ini ingat Allah tuh gimana Uce maksudnya? Ya, bahwa kita kembali ke Allah. Mungkin selama ini kita banyak melakukan dosa dan sebagainya, sehingga kita diingatkan Allah dengan cara semacam ini. Artinya Allah itu rindu rintihan suara kita,
Mungkin selama kita bahagia, selama kita enak, tidak pernah dari mulut kita terucap ya Allah begitu. Tidak pernah terucap atau Syukur, mengingat Allah atau tidak pernah bersyukur sama Allah begitu. Tetapi ketika kita sudah terlalu jauh begitu, Allah mengingatkan, aku tuh rindu dengan hambaku. Bagaimana suara rintihannya itu? Seolah-olah begitu. Gitu aja Kak. Itu yang pertama tadi ya, jangan pernah langsung kembali ke Allah. Yang kedua, fokuslah kepada apa yang masih kita miliki. Fokuslah apa yang masih kita miliki. Mungkin saat ini pasangan kita sudah tidak kita miliki lagi. Mungkin sementara waktu anak kita atau orang-orang tercinta kita harus berpisah dengan kita. Itu yang kita tidak miliki lagi. Tetapi kita fokus kepada apa yang masih kita miliki. Kita dikasih sama Allah kesehatan, di mana sebagian orang sangat mahal harga kesehatan ini. Kita masih diberi panca indera yang normal, sementara sebagian orang tidak memiliki itu. Terlebih lagi kita masih diberi keimanan, kita masih diberi cinta kasih kepada Allah, di mana sebagian orang hatinya tidak hidup lagi. Kondisi semacam ini, kita bagaimana fokus terhadap apa yang kita miliki. Nah, setelah fokus kepada kita miliki, maka kita akan semakin bersyukur sama Allah. Ya Allah, mungkin sebagian kita nggak punya pasangan, tetapi kita ternyata masih punya kesehatan. Kita tidak punya pasangan, sebagian kita nikmat yang Allah berikan pada kita diambil, tapi kita masih punya nikmat yang lain, sementara sebagian orang tidak punya apa-apa lagi. Jadi begitu aja Kak. Tapi ini Cek, apa ya, mungkin yang dirasakan sahabat kita ini namanya pasangan ya Cek ya. Pernah punya kenangan, dan kenangan itu melekat masuk ini ke dalam hati sama anak gitu. Itu kan mungkin amat berat, dan tingkat ininya tuh beda-beda, tingkat keimanan seorangnya itu beda-beda tuh Cek. Barangkali gimana Cek? Iya, maka dari itu ketika kita tadi yang pertama kita kembali mengingat Allah, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya sejengkal pun. Itu. Kemudian yang kedua, kita fokus kepada apa yang kita miliki. Memang aja Kak, tingkatan seseorang itu di dalam menyikapi suatu permasalahan itu berbeda-beda. Maka dari itu tugas kita adalah kita saling mengingatkan, kita saling memberi semangat, kita saling memotivasi, kita saling mensupport. Itu sudah tugas kita dalam bermuamalah dengan sesama, ya begitu gitu. Jadi tidak ada orang yang paling kuat di sini. Yang ada adalah kita sesama sahabat, sesama manusia, saling mengingatkan, saling memberi support, saling memberikan penyemangat begitu. Jadi tadi yang kedua adalah fokus kepada apa yang kita miliki. Setelah itu fokuslah kepada apa yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita fokus kepada sesuatu yang tidak kita miliki, maka di situ akan terjadi penyesalan terus, di situ akan terjadi rasa tidak syukur, di situ akan terjadi kenangan-kenangan yang notabene adalah harus kita tinggalkan itu. Jadi kita tidak akan bisa move on kalau bahasa sekarang ya. Jadi begitu aja Kak. Kalau misalkan nikah itu solusi bukan Cek kalau kayak gitu? Nikah sebuah solusi, tetapi kita harus bisa mempersiapkan diri. Jadi buat apa kita jangan sampai pelampiasan gitu ya? Jangan hanya sebagai pelampiasan. Menikah itu salah satu solusi, tetapi ketika sebelum mencapai solusi ini adalah harus kita persiapkan di dalam diri kita dulu. Buat apa kita melakukan pernikahan misalkan, tetapi hati kita belum siap. Itu ibarat kita pegang pisau, kalau kita belum tahu makna pisau itu untuk apa, kemudian manfaat dan bahayanya pisau itu untuk apa, maka akan membahayakan diri kita aja kan. Demikian juga ketika kita punya istri, punya suami, kita nggak tahu bagaimana hakikat seorang suami, hakikat seorang istri, hakikat
tujuan berumah tangga itu. Kalau kita belum tahu makna itu, suami kita, istri kita itu akan membahayakan diri kita. Karena kita bisa masuk neraka gara-gara istri kita. Mungkin karena kita zalim mungkin. Atau kita bisa masuk neraka gara-gara suami kita. Mungkin dengan kita punya suami ternyata kita zalim dengan pasangan kita. Jadi sebelum mempraktekkan tips Uce yang tadi, yang fokus kepada yang kita miliki, kalau sebelum melakukan itu mah mungkin untuk masalah diri sendiri belum clear ya, dan itu sangat kurang tepat mungkin ya Uce kalau langsung nikah gitu ya. Iya, artinya berarti itu maksudnya. Iya, artinya di dalam kita mengambil tindakan ini kita harus fokus kepada apa nih yang harus kita beresin lakukan dulu tadi. Nah, Yang ketiga jadi itu. fokus kepada apa yang Kita bisa yang ketiga lakukan. tadi, fokuslah kepada apa yang bisa kita lakukan. Ketika kita sudah kembali ke Allah, seminimal mungkin kita jauhi pelanggaran syariat, kemudian fokus kepada apa yang kita miliki. Setelah fokus kepada apa yang kita miliki, adalah fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Lakukan apa? Mungkin, kemarin kita bisa terpeleset karena kita kurang hati-hati, atau kita jalannya salah dan sebagainya. Disitulah saatnya kita melakukan yang terbaik. Itu kira-kira. Jadi saya berharap semoga sahabat semuanya, khususnya sahabat MGM, mudah-mudahan Allah selalu indahkan kehidupan kita. Allah selalu limpahkan cinta kasih kepada kita. Yang punya suami semakin indah dengan suami, yang punya istri semakin indah dengan istri, yang belum punya pasangan semoga Allah kirim kelak pasangan-pasangan yang betul-betul memuliakan karena Allah, mencintai karena Allah, sehingga dengan kita berpasangan ini hidup kita semakin indah, ibadah kita semakin taat lagi. Yang sudah punya pasangan semakin diindahkan, yang belum punya keturunan semoga Allah segera kasih keturunan yang soleh-solehah yang kelak dibanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Begitu ajakan, insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Tips yang luar biasa dari Uce, Masya Allah, buat hamba Allah yang tadi bertanya ya, semoga bermanfaat dan semoga jadi solusi yang terbaik. Dan mohon doanya selalu, kami semoga istiqomah untuk berbagi konten ini. Baik, itu ya mungkin kesimpulannya adalah kita sama-sama melakukan apa yang disampaikan Uce, sama-sama kita juga introspeksi, sama Ajaka juga belajar, Masya Allah, dan kita fokus apa yang bisa kita lakukan sekarang. Dari situ semoga kita bisa Allah angkat dari masalah kita. Amin, amin, amin. Sekian dari kami, seperti biasa slogan MGM, Di mana jodohmu, MGM menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.